morning, class. How are you today? Alhamdulillah. I hope you are pretty good today. Before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih semangat? Anak-anak saleh dan salihah yang hebat. Seperti biasa, untuk presensi kehadiran kalian bisa submit atau komentar di kolom @modo kalian. Oke? Don't forget it. Di era new normal ini kita harus pandai menjaga kesehatan. Jangan lupa gunakan masker dan hand sanitizer. Apabila kalian berpergian juga usahakan untuk langsung mandi atau bebersihan ketika sampai di rumah. Good. Kita lanjut ke pelajaran hari ini. Oke, simak video Umi berikut ini. Akan belajar tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Oke, anak-anak Umi yang hebat, sebelumnya Umi mau cek dulu yel-yel. SD Islam Az-Zahra beriman, berilmu, dan berakhlak. Good. Masih semangat? Alhamdulillah, selalu masih semangat karena anak-anak hebat penuh dengan semangat dan keceriaan. Oke. Di sini Umi udah menunjukkan nih kisi-kisi tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar apa? Ya, kita belajar tentang iklan, tentang gangguan pencernaan pada manusia, dan properti pada tari. Oke, learn with Umi Rara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Di pembelajaran pertama, tujuan pembelajarannya adalah untuk muatan bahasa Indonesia, kita mendeskripsikan iklan media elektronik, dan untuk muatan IPA kita menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Oke, pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia, iklan media elektronik. Oke, kalian masih ingat apa itu iklan? Ya, pasti masih ingat. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang akan dijual. Berarti ketika dia media elektronik, berarti ada juga dong. Kemarin kita belajar tentang media cetak. Ya, iklan ada dua jenisnya, ada cetak dan elektronik. Oke, berarti iklan media elektronik itu yang bagaimana? Ya, you get a point? Oke, iklan berarti pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Ketika dia menggunakan elektronik, dia menggunakan barang-barang elektronik yang sangat terkenal. Kalau dari zaman dulu itu ada radio, kemudian televisi, dan yang sekarang banget dari kecil, anak kecil sampai dewasa itu ada, yaitu handphone. Oke. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPA, gangguan organ pencernaan. Kalian bisa buka buku pena kalian halaman 172. Oke, ada sariawan. Sariawan ini merupakan kondisi infeksi pada mulut yang disebabkan oleh jamur. Lihat di sini berwarna putih dan terasa perih. Dan kita ketika mengalami sariawan berarti kita harus menyembuhkannya. Kita boleh berobat atau dengan cara yang alami kita meminum atau mengonsumsi vitamin C. Vitamin C terdapat pada buah apa? Ya, jeruk dan sebagainya. Selanjutnya ada gangguan organ pencernaan pada masih di dalam mulut atau gigi. Di sini sakit gigi. Ini disebabkan oleh luka pada gusi atau ada tambalan, atau kalian yang suka makan coklat atau makan makanan manis tetapi jarang gosok gigi, itu
menyebabkan sakit gigi. Dan kita untuk menyembuhkannya harus minum obat sesuai resep dokter serta menggosok gigi secara teratur. Selanjutnya ada gangguan pada lambung yang disebut MAH. Nah, sakit MAH ini bisa terjadi akibat adanya luka pada lambung kita. Ini juga terjadi apabila pola makan kita tidak baik. Maka kita harus makan secara teratur dan minum obat sesuai resep dokter. Oke, jaga kesehatan agar terhindar dari gangguan organ pencernaan. Oke, selanjutnya ada pembelajaran kedua, dan tujuan pembelajaran kedua muatan bahasa Indonesia kita bisa menjelaskan ciri-ciri iklan, media elektronik, muatan IPA juga ada, dan muatan bahasa Indonesia itu kita bisa mengidentifikasi keunggulan produk yang disampaikan oleh media elektronik, serta yang muatan IPA kita masih berkutat pada menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Dan yang keempat, kita menjelaskan properti pada tarian itu muatan SBDP. Oke, pembelajaran kedua kita mulai dengan muatan IPA, gangguan organ pencernaan. Kalian bisa buka buku pena halaman 173. Di sini Umi akan menjelaskan secara singkat ada yang namanya sembelit. Ya, sembelit itu adalah kondisi ketika manusia susah mengeluarkan tinja atau kotoran darah dari dalam tubuhnya. Itu disebabkan oleh kurangnya makan makanan yang berserat, kemudian bisa juga terjadi karena minum yang sedikit. Berarti kita harus apa kalau kita mengalami sembelit? Ya benar, kita harus minum yang banyak, minum air putih supaya sehat kembali. Kemudian kita juga makan makanan yang berserat, dan ingat gaya hidup yang sehat, berolahraga. Dan apabila masih belum sembuh sembelitnya, kalian dianjurkan untuk berobat ke dokter. Selanjutnya ada penyakit diare. Kalian ingat diare? Iya, mencret atau gangguan ketika kita buang air besar, itu buang air besarnya sangat cair dan terjadi terus-menerus. Itu menyebabkan kita kekurangan cairan. Maka kita harus banyak minum cairan seperti cairan oralit. Ingat, gula garam. Ya, dan harus minum obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya ada usus buntu. Nah, usus buntu ini ketika dia normal, dia biasa saja di sini, tapi ketika dia meradang itu akan menyebabkan sakit. Apabila ini sudah parah, maka usus buntunya akan dioperasi. Jadi usus buntu itu memang ada di organ kita, tetapi ketika dia radang itu menyebabkan penyakit atau gangguan organ pencernaan. Nah, berarti kalau udah akut tadi dioperasi, makanya jangan, kalian harus memakan makanan yang sehat dan jangan makan sembarangan, nanti bisa sakit deh. Ya, selanjutnya kita belajar muatan bahasa Indonesia dengan ciri-ciri iklan media elektronik. Nah, kalian bisa simak di pembahasan ini sambil buka buku penanya halaman 174. Nah, ciri-cirinya udah Umi rangkum, ada 8 dengan kata-kata yang sangat mudah untuk dihafal. Yang pertama, dia bisa disampaikan melalui audio dan atau video. Jadi kalau di radio berarti kan audio, mendengar. Kalau video dia visual. Nah, audio dan video seperti ini, ya kan? Ada suaranya dan ada visualnya.
Selanjutnya disampaikan dalam waktu yang singkat, bahasanya formal atau non-formal, kalimatnya singkat dan padat, intonasi yang tepat, dan gaya bahasa persuasif dan mudah dipahami. Maksudnya persuasif itu apa? Menarik. Jadi kayak misalnya, ayo beli barang ini karena ini akan membuat kalian tambah cerdas. Misal itu iklan buku atau kalian ada menemukan iklan makanan. Makanlah ini, maka kalian akan sehat. Misalnya ada yang iklan tinggi. Minumlah susu peninggi ini akan tambah tinggi Anda dalam waktu kurang dari 1 minggu gitu kan. Jadi mudah dipahami dan menarik, persuasif. Selanjutnya dia disampaikan dengan jelas dan biasanya ketika dia audio atau video dia pakai musik pengiring. Kita akan belajar muatan SBDP. Kalian ingat properti tari? Ya, properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Di sini sudah Umi sajikan ya, di kanan dan di kiri. Oke, ada tari jaipong dan reok Ponorogo. Nih, di sini tari reok. Reok itu berasal dari Ponorogo dan yang propertinya ini topeng reok ini. Selanjutnya di sini ada tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Karawang dan propertinya adalah selendang. Kalian bisa lihat ya di halaman 175 di buku pena kalian. Selanjutnya ada tari Kancet Pepatai. Di sini tari ini berasal dari Kalimantan dan ini propertinya ada mandau, ada perisai dan baju perang. Oke, mandau di sini, perisai dan baju perang. Selanjutnya ada kuda lumping. Ini berasal dari Yogyakarta dan propertinya itu jaranan atau kuda-kudaan ini disebut jaranan. Oke. Ya, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia kita belajar tentang iklan, kemudian IPA kita belajar tentang gangguan organ pernapasan pada manusia, dan SBDP kita belajar tentang properti tari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for nice attention. Umi harap dari video pembelajaran kali ini kalian mengerti. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.